Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membahas tugas tutorial 3 pendidikan IPS di SD khusus soal nomor 1. Di mana soalnya adalah tolong Anda buat rancangan pembelajaran IPS dengan pendekatan kognitif. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita harus mengetahui apa sih rancangan pembelajaran dan pendekatan kognitif. Jadi, rancangan pembelajaran adalah suatu prosedur sistematis yang terdiri dari beberapa komponen menjadi satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Rancangan pembelajaran itu berupa RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, adapun pendekatan kognitif adalah suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah lakulah seorang individu akan mengalami proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan, atau menanggapi stimulus sebelum terjadinya reaksi. Jadi di sini kita diminta untuk membuat rancangan pembelajaran IPS yaitu berupa RPP dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan kognitif. Berikut RPP yang telah saya susun, di mana satuan pendidikannya yaitu di SD Negeri 187/9 Tanjung Harapan. Kelas yang saya ambil yaitu kelas 6 di semester 1. Untuk temanya yaitu tema 4 globalisasi. Subtema 1 globalisasi di sekitarku. Pembelajaran ke-1. Untuk muatan mata pelajarannya yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Di sini fokus mata pelajaran yang kita ambil sesuai dengan soal yaitu IPS. Materinya yaitu kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang kebudayaan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Sedangkan untuk indikatornya adalah sebagai berikut. 3.3.1 menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. 4.3.1 menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial, budaya, dalam lingkup ASEAN dengan tepat. 2. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial, budaya, dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kognitif. Model yang digunakan adalah inquiry learning. Adapun metode yang digunakan adalah diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, kita menggunakan sintak dari inquiry learning dengan menggunakan pendekatan kognitif, di mana nantinya terdiri dari 6 tahap. Yang pertama yaitu tahap orientasi, tahap merumuskan masalah, tahap merumuskan hipotesis, tahap mengumpulkan data, tahap menguji hipotesis, dan tahap merumuskan kesimpulan. Nah, berikut adalah langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, yaitu selama 10 menit, di mana kegiatannya adalah yang pertama
guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar siswa. Yang kedua, siswa diajak berdoa. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran siswa. Yang keempat, guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, yaitu tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang kebudayaan. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, yaitu selama 60 menit. Pada kegiatan inti, yang pertama adalah tahap 1, orientasi, di mana siswa dikelompokkan menjadi kelompok kecil dengan jumlah anggota 5 orang per kelompok. Kemudian, guru menyajikan media PowerPoint tentang sebuah contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang kebudayaan, yaitu promosi wisata Indonesia, mengekspor kerajinan. Dan siswa diminta untuk mengamati penjelasan guru pada media PowerPoint. Kemudian tahap kedua yaitu merumuskan masalah. Di sini siswa diminta untuk merumuskan masalah apa saja tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang kebudayaan dan bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Kemudian siswa secara berkelompok merumuskan masalah dan contoh lain dari kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain di bidang kebudayaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap merumuskan hipotesis. Di sini siswa diminta membaca informasi, gemar membaca tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang kebudayaan pada buku paket secara berkelompok. Kemudian, siswa mencari kata kunci atau inti dari apa yang dibaca. Dan secara berkelompok, siswa diminta untuk merumuskan hipotesis berdasarkan masalah yang telah dibuat. Selanjutnya, pada tahap keempat, yaitu mengumpulkan data. Secara berkelompok, siswa merancang dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang kebudayaan dan bagaimana peran Indonesia dalam kegiatan tersebut dan menganalisis data tersebut. Kemudian pada tahap kelima yaitu menguji hipotesis. Secara berkelompok, siswa membandingkan hasil analisis dengan hipotesis yang telah dibuat. Dan tahap terakhir pada kegiatan inti ini yaitu tahap merumuskan kesimpulan, di mana secara berkelompok siswa merumuskan kesimpulan. Kemudian, siswa mempresentasikan hasilnya di depan kelas secara bergantian. Kemudian, kegiatan penutup 10 menit, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang telah dipelajari. Kemudian, siswa bertanya dan guru menjelaskan. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan hasil diskusi dan pembelajaran hari ini. Siswa diminta menuliskan refleksi tentang proses pembelajaran di lembaran kertas yang telah disediakan. Kemudian, guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Guru menutup pelajaran dengan membaca doa, dan guru menyampaikan salam. Nah, itulah rancangan pembelajaran IPS yang telah saya buat dengan menggunakan pendekatan kognitif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.